Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini kita akan membahas lebih rinci mengenai tata cara pengisian kuesioner beserta konsistensi atau pemeriksaan kuesioner survei perdagangan tahun 2020. Penjelasan mengenai blok 1 sampai dengan blok 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dwi Inaya. Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai blok 4 sampai dengan blok 5 oleh Saudari Gita Aurora. Dan akan diakhiri dengan pembahasan tambahan blok 6 mengenai pembelian dari UMKM serta pemeriksaan dan konsistensi kuesioner survei perdagangan tahun 2020 oleh Saudara Gilang Alif Utama. Kuesioner survei perdagangan tahun 2020 terdiri dari 6 blok. Blok 1 merupakan blok pengenalan tempat. Blok ini mencakup pertanyaan terkait nama dan alamat usaha atau perusahaan. Blok 2 merupakan blok keterangan petugas dan pemberi jawaban. Blok ini bertujuan untuk mengetahui identitas dari pencacah atau PCS, identitas pengawas atau PMS, dan identitas pemberi jawaban. Blok 3 merupakan blok catatan yang digunakan untuk memperjelas permasalahan yang ada kaitannya dengan pengisian kuesioner. Kemudian, blok 4 merupakan blok karakteristik usaha atau perusahaan. Blok ini bertujuan untuk mendapatkan profil usaha atau perusahaan dan pengusaha atau penanggung jawab usaha atau perusahaan. Blok 5, pembelian dan penjualan dari atau ke luar provinsi atau luar negeri, adalah blok yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perdagangan antar wilayah suatu usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Kemudian blok terakhir adalah blok 6 atau tambahan mengenai pembelian dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Blok 6 tambahan ini merupakan tambahan atau suplemen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait persentase pembelian barang dari UMKM yang dijual di dalam negeri maupun ke luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci setiap rincian pada kuesioner survei perdagangan tahun 2020. Blok 1 adalah pengenalan tempat. Blok ini terdiri dari 7 pertanyaan mengenai nama serta alamat usaha atau perusahaan yang menjadi responden survei ini. Pada rincian 101, silakan isikan nama dan kode provinsi usaha atau perusahaan sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Kemudian, pada rincian 102, silakan isikan nama dan kode kabupaten atau kota tempat usaha atau perusahaan sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Di rincian 103, silakan isikan nama dan kode kecamatan letak usaha atau perusahaan sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Selanjutnya, pada rincian 104, silakan isikan nama dan kode kelurahan atau desa atau nagari letak usaha atau perusahaan sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Di rincian 105, isikan nomor urut usaha atau NUP responden sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Kemudian, isikan nama usaha atau perusahaan pada rincian 106 dengan jelas dan lengkap sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Di rincian 107, isikan alamat lengkap usaha atau perusahaan yang menjadi responden sesuai dengan daftar VPAW 20 DSPU atau VPAW 20 DSPP. Tambahkan informasi mengenai kontak responden jika ada. Usahakan isian nomor telepon dan email terisi karena penting untuk perencanaan survei di PDN ke depannya. Rincian 103, rincian 104, dan rincian 107 dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika karena suatu hal, responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu atau tidak langsung diwawancara pada saat itu,
Isikan informasi terlebih dahulu mengenai nama BPS provinsi atau kabupaten atau kota dan nomor telepon, supaya responden bisa menghubungi petugas jika terdapat kesulitan dalam pengisian kuesioner. Blok selanjutnya adalah blok 2 mengenai keterangan petugas dan pemberi jawaban. Blok ini berisi nama, nomor HP, tanggal pelaksanaan, dan tanda tangan petugas dan pemberi jawaban. Keterangan petugas maupun pemberi jawaban diperlukan untuk pengecekan ulang atau revisit ke usaha atau perusahaan. Kemudian, blok 3. Blok 3 adalah blok catatan yang memuat catatan petugas untuk memperjelas hal-hal yang ada kaitannya dengan pengisian kuesioner dan informasi lainnya dari responden. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan pada blok 4. Rincian 401 merupakan pertanyaan terkait kegiatan utama. Rincian ini terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu terkait jenis kegiatan utama dan produk utama yang dihasilkan atau dijual selama tahun 2019. Pada R401A, tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama meliputi proses dan output selama tahun 2019. Selanjutnya, tuliskan jenis produk utama yang dihasilkan atau dijual sesuai dengan kegiatan utama pada R401B. Isian R401A dan R401B harus lengkap dan jelas, sehingga pemeriksa dapat mengisi kode KBLI dengan tepat. Isian kategori dan kode KBLI pada R401 harus sesuai dengan strata usaha atau perusahaan yang tertera di daftar VPAW 20 DSPU atau DSPP. Pada strata 1 share 50% provinsi, kategori harus berisi kategori B atau G. Pada strata 2, GPAW, dan strata 3, G non-PAW, isian kategori harus terisi kategori G. Dan 3 digit kode KBLI harus sama dengan yang tertera di daftar VPAW 20 DSPU atau DSPP. Untuk strata 4 BPAW, isian kategori harus terisi kategori B. Berikut contoh pengisian jawaban pertanyaan R401A dan R401B. Silakan lihat tabel contoh cara penulisan uraian kegiatan utama dan produk utama. Contoh, perusahaan Jodi Timaraya merupakan perusahaan yang bergerak dalam penambangan biji nikel. Produk utama yang dihasilkan adalah biji nikel, sehingga R401A jenis kegiatan utama diisikan menambang biji nikel, dan R401B diisikan biji nikel sebagai produk utama yang dihasilkan. Kegiatan menambang biji nikel masuk ke dalam kategori B dan kode KBLI 07295. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pada blok 4 yaitu R402 sampai dengan R410 hanya ditanyakan untuk usaha atau perusahaan kategori G. Usaha atau perusahaan berkategori B tidak perlu ditanyakan pertanyaan tersebut. Tetapi langsung lanjut ke pertanyaan pada blok 5 terkait perdagangan antar wilayah. R402 menanyakan terkait identitas pengusaha atau penanggung jawab usaha perusahaan. R402A, silakan isikan nama pemilik atau direktur utama atau pimpinan wilayah yang bertanggung jawab atas operasional usaha atau perusahaan. R402B mengenai jenis kelamin. Silakan lingkari kode jenis kelamin dari pemilik atau direktur utama atau pimpinan wilayah yang tertulis pada rincian 402A. Setelah itu, tuliskan kode ke dalam kotak yang disediakan. Kemudian R402C, tuliskan umur pengusaha atau penanggung jawab usaha atau perusahaan. Umur diisi dalam satuan tahun dengan menggunakan pembulatan ke bawah. Yang terakhir, isikan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada R402D. Lingkari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemilik atau direktur utama atau pimpinan wilayah yang tertulis pada rincian 402A, yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat atau ijazah.
Rincian 403 merupakan pertanyaan terkait status badan usaha atau perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Pada R403, status badan usaha dikelompokkan menjadi 6, yaitu PT atau PT Persero atau Perum, CV, firma, izin khusus dari instansi berwenang, atau lainnya, koperasi, atau yayasan, atau perwakilan, dan tidak berbadan usaha. Lingkari salah satu kode status badan usaha yang sesuai, kemudian tuliskan kode ke dalam kotak yang disediakan. R404 merupakan pertanyaan terkait pelaku usaha. Pelaku usaha ini dikelompokkan menjadi 8, yaitu pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir atau perkulakan, pedagang eceran atau supermarket, eksportir, dan importir. Lingkari salah satu kode fungsi perusahaan dalam lembaga usaha perdagangan yang sesuai, kemudian tuliskan kode ke dalam kotak yang disediakan. R405 merupakan pertanyaan terkait jaringan usaha atau perusahaan. Lingkari salah satu kode jaringan usaha atau perusahaan yang sesuai, kemudian tuliskan kode ke dalam kotak yang disediakan. R406. Responden akan ditanyakan mengenai rata-rata jumlah tenaga kerja selama tahun 2019. Silakan isikan rata-rata jumlah tenaga kerja selama tahun 2019 yang terdiri dari pekerja tetap dan kontrak, pekerja tidak tetap atau harian, pekerja asing, pekerja outsourcing, dan pekerja tidak dibayar. Minimal jumlah pekerja suatu usaha atau perusahaan adalah 1, yaitu pemilik. Pemilik usaha atau perusahaan termasuk ke dalam pekerja tetap. R406A. Rincian 407 adalah rincian terkait pengeluaran usaha atau perusahaan selama tahun 2019, yang terdiri dari 4 rincian. Pada R407A, isikan besaran pengeluaran untuk balas jasa tenaga kerja selama tahun 2019. Balas jasa tenaga kerja dapat berupa uang dan barang. Yang termasuk ke dalam balas jasa tenaga kerja antara lain gaji dan tunjangan rutin, uang lembur, uang transportasi dan uang makan, hadiah, bonus, dan sejenisnya, serta tunjangan sosial maupun asuransi tenaga kerja. Balas jasa tenaga kerja dipisah antara pekerja asing dan non-asing. Setelah mengisi besaran balas jasa tenaga kerja, baik tenaga kerja asing pada R407AI maupun tenaga kerja non-asing pada R407AI2, silakan isikan penjumlahan kedua rincian tersebut pada tempat yang disediakan. Rincian 407B merupakan rincian terkait pengeluaran umum atau operasional usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Pengeluaran umum merupakan biaya yang umum digunakan untuk keperluan usaha atau perusahaan. Item-item yang termasuk dalam pengeluaran umum dapat dibaca pada buku pedoman. Kemudian R407C merupakan pertanyaan terkait pengeluaran lainnya. Pengeluaran lainnya adalah pengeluaran non-operasional yang tidak berkaitan langsung dengan usaha atau perusahaan. Contohnya seperti dividen atau laba yang dibagikan, bunga atas pinjaman, premi asuransi kerugian, sewa lahan, serta pengeluaran lainnya seperti sumbangan sosial, denda, dan lain-lain. Setelah mengisi R407A sampai dengan R407C, silakan jumlahkan ketiga rincian tersebut untuk mendapatkan jumlah pengeluaran usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Kemudian isikan di R407D. Rincian 408 berisi pertanyaan terkait pendapatan usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Rincian ini terdiri dari 7 pertanyaan. R408A menanyakan nilai penjualan barang dagangan milik sendiri selama tahun 2019. Rincian selanjutnya yaitu R408B merupakan rincian terkait beban pokok pendapatan.
R408B ini merupakan penjumlahan dari R408BI1 ditambah R408BI2 dikurang R408BI3. R408BI1 mengenai persediaan stok awal tahun. Persediaan stok awal tahun adalah nilai stok barang dagangan pada awal tahun 2019. R408BI2 mengenai pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan adalah nilai pembelian dari semua barang dagangan selama tahun 2019. Kemudian pada R408BI3 isikan nilai persediaan stok akhir tahun. Persediaan stok akhir tahun adalah nilai stok barang dagangan pada akhir tahun 2019. R408C merupakan pertanyaan terkait Komisi Penjualan Barang Konsinyasi. Komisi Penjualan Barang Konsinyasi adalah komisi atau imbalan atau persentase tertentu yang diterima usaha atau perusahaan sebagai jasa atas penjualan barang dagangan milik pihak lain yang dititipkan selama tahun 2019. Rincian selanjutnya adalah R408D. Rincian ini menanyakan terkait nilai barang dagangan yang digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Rincian ini mencakup nilai dari semua barang dagangan yang digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh usaha atau perusahaan atau yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma selama tahun 2019. R408E silakan isikan jika ada nilai barang yang rusak atau hilang atau susut selama tahun 2019. Rincian selanjutnya adalah R08F mengenai pendapatan jasa reparasi atau perawatan kendaraan bermotor. Rincian ini harus terisi untuk usaha perusahaan jasa reparasi atau perawatan kendaraan bermotor seperti bengkel mobil atau motor. Rincian 408A sampai dengan 408F kemudian diakumulasi menjadi pendapatan suatu usaha atau perusahaan pada R408G. R408G didapatkan dari selisih penjumlahan rincian 408A, rincian 408C, rincian 408D, dan rincian 408F dengan penjumlahan rincian 408B dan rincian 408E. Untuk contoh soal pada rincian 408 adalah sebagai berikut. UD Ruslam Jaya bergerak di bidang perdagangan furniture di salah satu pusat perbelanjaan. Pada tahun 2019 berhasil menjual barang-barang dagangannya dengan total nilai penjualan sebesar Rp2.715.000.000. Pada awal tahun masih tersisa beberapa stok barang dagangan seperti tempat tidur, lemari, meja, dan kursi. Jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp250 juta. Selama tahun 2019, UD Rustam Jaya beberapa kali membeli barang-barang dagangan dari suatu usaha industri furniture milik Pak Aris dengan total nilai pembelian sebesar Rp2.490.000.000. Selain itu, UD Ruslam Jaya juga mendapat komisi sebesar Rp90 juta dari Pak Lukman yang menitipkan hasil usaha industrinya berupa meja dan kursi untuk dijualkan. Pada Oktober 2019, Pak Ruslam memberikan satu set tempat tidur, lemari, meja, dan kursi sebagai hadiah pernikahan kepada Inayah, salah seorang karyawan. Nilai hadiah tersebut sebesar Rp19 juta. Di akhir tahun, nilai dari sisa stok barang dagangan sebesar Rp460 juta. Jawaban pada rincian 408. Penjualan sebesar Rp2.715.000.000. Beban pokok pendapatan sebesar Rp2.280 juta. Persediaan awal tahun sebesar Rp250 juta. Pembelian sebesar Rp2.490 juta. Persediaan akhir tahun sebesar Rp460 juta. Komisi barang konsinyasi sebesar Rp90 juta. Pemberian ke pihak lain sebesar Rp19 juta. Jumlah sebesar Rp544 juta.
Rincian selanjutnya adalah R409 mengenai rata-rata persentase keuntungan dari penjualan selama tahun 2019. Keuntungan yang dimaksud dalam rincian ini adalah keuntungan bruto atau kotor, sebelum dikurangi pengeluaran lain seperti upah pegawai, pengeluaran umum atau operasional, serta pengeluaran lainnya. Pertanyaan R4010 terkait persentase pembelian atau penjualan yang dilakukan melalui metode konvensional dan online selama tahun 2019. Isikan persentase nilai pembelian dan penjualan yang dilakukan baik melalui cara konvensional maupun online selama tahun 2019 pada tempat dan kotak yang disediakan. Blok selanjutnya yaitu blok 5 yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait perdagangan antar wilayah. Pada R501, tanyakan kepada responden apakah melakukan pembelian atau penjualan dari ke luar negeri atau luar provinsi selama tahun 2019. Lingkari salah satu kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode ke dalam kotak yang disediakan. Rincian ini harus konsisten dengan strata usaha atau perusahaan yang tertera pada daftar VPAW20 DSPU atau DSPP. Strata 1, share 50% provinsi. Strata 2, GPAW, dan strata 4, BPAW harus melakukan pembelian dan atau penjualan antar wilayah selama tahun 2019, yang berarti R501 harus terisi kode 1 atau 2 atau 3. Jika suatu usaha atau perusahaan tidak melakukan perdagangan antar wilayah, artinya R501 berisi kode 4, maka pencacahan selesai. Rincian 502 merupakan rincian terkait moda transportasi yang digunakan dalam melakukan perdagangan antar wilayah, baik melalui angkutan jalan, kereta api, air maupun udara selama tahun 2019. Isikan frekuensi penggunaan angkutan dan biaya pengangkutan selama tahun 2019 pada tempat yang disediakan. Frekuensi penggunaan angkutan adalah jumlah frekuensi atau berapa kali penggunaan angkutan oleh usaha atau perusahaan dalam melakukan pembelian atau penjualan dari ke luar provinsi, luar negeri selama tahun 2019. Biaya pengangkutan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh usaha atau perusahaan dalam melakukan pembelian atau penjualan dari atau ke luar provinsi atau luar negeri selama tahun 2019. Jika menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu kali pengiriman, maka frekuensi penggunaan angkutan tetap dihitung satu kali. Jenis angkutan dipilih berdasarkan jarak terjauh, biaya tertinggi. Biaya pengangkutan merupakan total biaya dari semua moda transportasi yang digunakan. Sebelum mengisi pertanyaan R503 terkait pembelian dari luar provinsi atau negeri, isikan terlebih dahulu keterangan identitas yang disalin pada blok 1 pada bagian atas kiri. Kemudian isikan juga nomor halaman dari total halaman yang digunakan pada kotak pojok kanan atas. Rincian 503 merupakan rincian terkait pembelian dari luar provinsi atau luar negeri. Rincian ini terdiri dari 10 kolom. Pada kolom 1, tuliskan nomor urut komoditas yang dibeli dari luar provinsi atau luar negeri. Kemudian, oleh pemeriksa, isikan kode komoditas yang dibeli pada kolom 2. Di kolom 3, tuliskan semua komoditas yang dibeli dari luar provinsi atau luar negeri selama tahun 2019 dengan jelas dan lengkap. Kemudian isikan kode dan nama provinsi asal pembelian pada kolom 4 dan kolom 5. Kode provinsi diisi oleh pemeriksa. Setelah itu isikan jumlah unit barang yang dibeli dari luar provinsi atau luar negeri beserta satuannya pada kolom 6 dan kolom 7. Contoh satuan unit atau kemasan pada kolom 7 adalah kursi satuannya set, lemari, meja, dan tempat tidur satuannya unit. Pada kolom 8, isikan harga beli per satuan unit atau kemasan. Sebagai contoh, harga beli satu set kursi dari Gorontalo adalah Rp1.190.000. Kemudian isikan nominal tersebut pada kolom 8. Kolom 9 adalah mengenai volume total dalam kilogram. Isikan total volume atau berat dari komoditas yang dibeli dalam satuan baku kilogram.
Sebagai contoh, berat satu set kursi 55 kg, sehingga untuk 50 set kursi, volume atau berat totalnya adalah 2.750 kg. Pada kolom terakhir, yaitu kolom 10, isikan nilai pembelian barang dari luar provinsi atau luar negeri. Pada pojok bawah rincian 503 terdapat rincian rekapitulasi. Baris A, jumlah halaman ini adalah jumlah volume total atau nilai pembelian dari semua komoditas yang ada pada halaman ini. Baris B, jumlah kumulatif sampai dengan halaman sebelumnya adalah jumlah volume total atau nilai pembelian dari semua komoditas yang ada pada halaman pertama sampai dengan halaman sebelum halaman ini. Baris C, jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini adalah jumlah volume total atau nilai pembelian dari semua komoditas yang ada pada halaman pertama sampai dengan halaman ini, atau sama dengan penjumlahan baris A dan baris B pada halaman ini. Rincian selanjutnya adalah rincian 504 mengenai penjualan keluar provinsi atau luar negeri. Cara pengisian pada rincian ini sama dengan cara pengisian rincian 503 yang sudah dibahas sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur Statistik Distribusi, Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, dan juga perwakilan Badan Pusat Statistik Daerah melalui Kepala Bidang Distribusi dan Kepala Seksi Niaga dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan pada rapat koordinasi persiapan materi daring bulan Mei lalu diputuskan bahwa ada penambahan satu blok rincian pertanyaan atau suplemen pada survei perdagangan tahun 2020, yaitu blok tambahan atau blok 6. Penambahan blok ini ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan Bappenas dalam menyempurnakan basis data usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya terkait kontribusi UMKM dalam sektor perdagangan domestik maupun perdagangan lintas negara atau ekspor. Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, blok 6 ini memuat 3 pertanyaan atau rincian. Penting untuk diperhatikan bersama bahwa blok 6 ini hanya ditanyakan atau diisi untuk usaha atau perusahaan perdagangan, baik yang melakukan perdagangan antar wilayah ataupun yang tidak. Dengan kata lain, untuk usaha atau perusahaan pertambangan penggalian atau kategori B, tidak perlu ditanyakan atau mengisi blok 6 ini. Kriteria UMKM yang dimaksud dalam survei ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 terkait UMKM. Penjelasan kriteria tersebut secara lengkap tercantum di bagian bawah form kuesioner atau suplemen blok 6. Diharapkan agar petugas mampu melakukan probing dengan pendekatan atau dialog yang mudah dipahami oleh responden, sehingga informasi yang dapat diperoleh dari rincian demi rincian di blok 6 ini dapat digali dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, mari kita bahas rincian-perincian pada blok 6 ini. Pertanyaan pertama yaitu rincian 601. Rincian ini menanyakan apakah selama tahun 2019 usaha atau perusahaan perdagangan melakukan pembelian barang dari UMKM atau tidak. Lingkari jawaban pada kode 1 jika ya, atau lingkari kode 2 jika tidak. Kemudian, pindahkan isian tersebut ke dalam kotak yang telah tersedia. Jika terisi kode 2 atau yang berarti responden tidak melakukan pembelian barang dari UMKM, maka proses pencacahan selesai sampai di sini. Sebaliknya, jika terisi kode 1, maka pencacahan dilanjutkan ke rincian berikutnya. Untuk rincian kedua yaitu rincian 602, rincian ini menanyakan persentase nilai pembelian barang yang berasal dari UMKM terhadap total nilai pembelian selama tahun 2019. Rincian terakhir yaitu rincian 603 merupakan rincian yang menanyakan nilai penjualan barang khusus untuk barang-barang yang berasal atau disuplai dari UMKM, baik itu yang dijual di dalam negeri maupun yang dijual ke luar negeri atau ekspor.
Setelah membahas secara detail setiap perincian pada kuesioner Survei Perdagangan tahun 2020 atau VPAW 22D mengenai pendidikan tertinggi pengusaha atau penanggung jawab usaha atau perusahaan juga wajib ada isian. Perhatikan konsistensi antara pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan umur pengusaha di rincian 402C. Lalu, untuk rincian 403, yaitu rincian terkait status badan usaha, juga wajib ada isian. Konsistensi isian ini juga bisa dilakukan cross-check dengan rincian 106 sebelumnya. Pembahasan selanjutnya bergeser pada rincian 406, yaitu rincian yang menanyakan rata-rata jumlah pekerja selama tahun 2019. Rincian ini juga harus terisi minimal 1 orang pekerja, yaitu pengusaha atau penanggung jawab usaha atau perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemilik termasuk ke dalam pekerja tetap. Rincian 406B sampai dengan rincian 406E juga harus ada isian. Jika tidak ada pekerja, maka tetap tuliskan 0. Kemudian, kita akan membahas konsistensi rincian 407 mengenai pengeluaran usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Pertama, untuk rincian 407A Romawi 1 atau nilai balas jasa tenaga kerja asing harus ada isian jika rincian 406C sebelumnya terisi dan juga ini berlaku sebaliknya. Periksa juga kewajaran isian. Lalu, untuk rincian 407A Romawi 2 atau nilai balas jasa tenaga kerja non-asing juga harus ada isian jika minimal salah satu dari rincian 406A, 406B, dan 406D terisi. Rincian 410A pada rincian 410B yaitu rincian mengenai persentase penjualan melalui metode konvensional dan juga metode daring. Penjumlahan kolom 2 dan kolom 3 juga harus sama dengan 100. Untuk rincian 502 sampai dengan rincian 504, penting untuk dicatat bahwa rincian-rincian tersebut hanya bisa terisi jika rincian 501 sebelumnya tidak berkode 4 atau bukan merupakan responden yang melakukan kegiatan perdagangan antar wilayah. Rincian 502 harus ada isian moda transportasi yang digunakan selama tahun 2019. Jika tidak menggunakan jenis angkutan tertentu, maka kolom 2 dan juga kolom 3 diisikan 0. Kemudian, jika kolom 2 terisi lebih dari 0, maka kolom 3 harus terisi. Periksa kewajaran isian dengan melihat jenis angkutan yang digunakan dan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan penjualan pada rincian 503 dan rincian 504. Lebih lanjut, pada rincian 503 dan juga rincian 504, yaitu rincian mengenai pembelian dan penjualan dari atau ke luar provinsi atau luar negeri, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Kolom 1 merupakan nomor urut dari komoditas. Apabila terdapat komoditas yang berulang dengan provinsi asal pembelian yang sama, maka nomor urutnya disamakan dengan nomor urut sebelumnya. Kemudian untuk kolom 2, isikan kode komoditas sesuai dengan kolom 3. Pastikan kode sudah sesuai dengan yang terdapat di buku 3 atau buku master komoditas. Kemudian untuk kolom 3, harus ada isian uraian nama komoditas yang tertulis dengan jelas dan juga spesifik. Untuk kolom 4, isikan kode provinsi asal pembelian sesuai dengan kolom 5. Pastikan kode sudah sesuai dengan master kode wilayah dan tidak sama dengan isian kode rincian 101. Terakhir di kolom 5, pastikan nama provinsi yang diisi tidak sama dengan isian rincian 101. Kolom selanjutnya, yaitu kolom 6, harus ada isian sesuai dengan satuan pada kolom 7. Sebaliknya, pada kolom 7 juga harus terdapat isian yang sesuai dengan kolom 6 sebelumnya. Kemudian, untuk kolom 8, harus ada isian dalam satuan rupiah
Periksa kewajaran dengan kolom 6 dan kolom 7 sebelumnya. Untuk kolom 9, pastikan isian terisi dalam satuan kilogram. Terakhir, untuk kolom 10, harus ada isian dalam satuan rupiah. Periksa isian apakah sudah sesuai dengan perkalian antara kolom 6 dan kolom 8. Bila perlu, gunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Baik, kita sudah memasuki penghujung pembahasan. Pada bagian rekapitulasi di pojok bawah rincian 503 dan juga rincian 504, lakukan pemeriksaan sebagai berikut. Pada baris A, periksa apakah isian sudah sesuai dengan penjumlahan dari semua baris yang terisi pada masing-masing kolom 9 dan kolom 10 di halaman ini saja. Pada baris B, periksa apakah isian sudah sesuai dengan penjumlahan dari semua baris yang terisi pada masing-masing kolom 9 dan juga kolom 10 dari halaman pertama sampai dengan halaman sebelum halaman ini. Terakhir, untuk baris C, periksa apakah isian sudah sesuai dengan penjumlahan antara baris A dan juga baris B di atasnya. The last but not least, kita akan membahas pemeriksaan kewajaran dan konsistensi isian untuk rincian-rincian pada blok 6 atau blok tambahan. Ingat bahwa blok 6 ini ditujukan khusus untuk usaha atau perusahaan perdagangan saja, atau yang isian pada rincian 401A di blok sebelumnya berkategori G. Validasi pertama yang penting untuk diperhatikan untuk blok 6 ini adalah jika usaha atau perusahaan berkategori G, maka rincian 601 wajib terisi. Apakah ya melakukan pembelian dari UMKM yaitu kode 1 atau tidak melakukan pembelian dari UMKM yaitu kode 2. Kemudian, jika rincian 601 terisi kode 1, maka rincian 602 dan juga rincian 603 wajib terisi. Untuk rincian 602, rentang persentase isian pada rincian ini yaitu 1% ke atas hingga maksimum 100%. Terakhir, untuk rincian 603 yaitu tujuan penjualan barang yang disuplai dari UMKM, rentang nilai rincian 603 kolom 1 atau penjualan ke dalam negeri dan juga rincian 603 kolom 2 atau penjualan ke luar negeri adalah 0 hingga 100%. Namun, agar isian antar kedua kolom tersebut menjadi konsisten, maka total penjumlahan persentase penjualan ke dalam negeri dan juga ke luar negeri atau ekspor yang tercatat di kolom 3 harus sama dengan 100%. Agar lebih mudah dipahami, mari kita simak beberapa contoh kasus sebagai berikut. Misalkan, UD Ruslam Jaya sebagai usaha atau perusahaan perdagangan furniture dan mebel yang sedang berkembang pesat melakukan pembelian berupa sofa retro minimalis yang instagramable yang disuplai dari UMKM untuk melengkapi koleksi furniturnya. Adapun persentase nilai pembelian sofa tersebut yang tertuang pada rincian 602 sebesar 10%. Kasus pertama, UD Ruslam Jaya menjual seluruh sofa retro tersebut ke wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Selatan saja, sehingga isian untuk 603 kolom 1 adalah 100, isian untuk 603 kolom 2 adalah 0, dan isian pada 603 kolom 3 adalah 100%. Untuk kasus kedua, UD Ruslam Jaya menjual separuh sofa retro tersebut ke wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian separuhnya lagi diekspor ke Filipina. Dengan asumsi bahwa nilai sofa retro yang dijual baik di Sulawesi Selatan dan Filipina adalah sama, maka isian untuk 603 kolom 1 adalah 50, isian untuk 603 kolom 2 adalah 50, dan isian pada 603 kolom 3 adalah 100%. Contoh terakhir yaitu kasus ketiga, ketika UD Ruslam Jaya menjual seluruh suplai sofa retro yang diperolehnya dari UMKM tadi ke Filipina. Dengan demikian, isian untuk 603 kolom 1 adalah 0, isian untuk 603 kolom 2 adalah 100, dan isian pada 603 kolom 3 adalah 100%.
Sebagai tambahan validasi, jika rincian 603 kolom 2 terisi lebih dari 0%, maka perlu dilakukan cross-check kembali apakah rincian 504 kolom 4 di blok sebelumnya ada yang terisi minimal satu isian yang berkode 99 atau luar negeri. Alhamdulillah, seluruh penjelasan mengenai tata cara pengisian kuesioner dan konsistensi atau pemeriksaan kuesioner survei perdagangan tahun 2020 telah selesai kami paparkan. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan baik. Semoga pelaksanaan survei perdagangan tahun 2020 dapat terselenggara dengan baik di tengah segenap keterbatasan yang ada. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.